Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Bambang Sugiarto, Pak Adit, dan Pak Radon. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Storage Condition Biodiesel B30 terhadap perubahan karakteristik dan pertumbuhan deposit yang dibimbing oleh Profesor Bambang Sugiarto. Anggota pada penelitian kami kali ini adalah Gumiwang Natra Cekas, Raffi Noval Akbar, dan saya sendiri Nur Ahmad Fajar. Outline yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan masing-masing individu, dan yang kelima adalah kesimpulan. Ya, masuk yang pertama ke pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami kali ini adalah kebutuhan energi di dunia yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga membuat ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu sumber daya energi alternatif yang dapat diperbarui, di mana di Indonesia sendiri sumber daya alam sangat berlimpah. Salah satunya adalah minyak kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai penggunaan biodiesel. Namun penggunaan biodiesel tersebut masih memiliki beberapa masalah, seperti degradasi oksidatif pada biodiesel tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi degradasi oksidatif tersebut adalah kondisi penyimpanan biodiesel itu sendiri. Dikarenakan penelitian tentang hal tersebut masih sedikit, maka kami melakukan penelitian tentang kondisi penyimpanan pada biodiesel tersebut. Berikut adalah roadmap selama 7 tahun ke belakang penelitian Prof. Bambang Sugiarto. Dapat dibaca pada slide. Berikutnya adalah tujuan penelitian kami yang dibagi menjadi tujuan penelitian secara umum dan secara khusus bagi masing-masing individu. Untuk tujuan penelitian secara umum, yang pertama adalah menganalisa pengaruh tempat penyimpanan dan lama waktu penyimpanan terhadap perubahan karakteristik biodiesel. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan pola pembentukan pertumbuhan deposit biodiesel dengan menggunakan metode hot chamber deposition test rig akibat penyimpanan biodiesel dengan waktu dan tempat yang berbeda pada temperatur 250, 300, dan 350 derajat Celcius. Sedangkan untuk tujuan penelitian secara khusus, untuk saya sendiri yaitu mengetahui pengaruh storage condition terhadap perubahan karakteristik biodiesel. Untuk Nur Ahmad adalah mengetahui pengaruh storage condition terhadap perubahan karakteristik dengan menggunakan metode FAIR, dan untuk Gumiwang adalah mengetahui pengaruh storage condition terhadap pertumbuhan massa deposit. Berikutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu dasar teori. Yang pertama adalah biodiesel, di mana biodiesel merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang berasal dari sumber nabati. Salah satu contoh dari biodiesel adalah fatty acid methyl esters atau yang biasa disebut dengan FAME yang diperoleh dari proses transesterifikasi. Berikutnya adalah karakteristik atau field properties dari bahan bakar diesel. Yang pertama ada kandungan air dalam bahan bakar. Yang kedua adalah viskositas kinematik, yaitu perbandingan antara viskositas absolut dengan densitas bahan bakar. Yang ketiga ada flash point atau titik nyala, yaitu temperatur minimum bagi uap bahan bakar untuk terbakar. Yang keempat ada total acid number atau ukuran kandungan gugus asam yang berada dalam bahan bakar. Dan yang kelima adalah nilai kalor, yaitu jumlah energi yang dilepaskan ketika bahan bakar mengalami proses pembakaran. Berikutnya adalah status oksidasi yang merupakan salah satu karakteristik pada bahan bakar diesel, di mana status oksidasi adalah karakteristik yang menunjukkan apakah biodiesel mudah atau tidak untuk teroksidasi, di mana proses oksidasi pada biodiesel dapat menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa asam. Ketika biodiesel bereaksi dengan oksigen, akan membentuk hasil oksidasi primer yang berupa hidroperoksida, di mana ketika hidroperoksida menumpuk dan mengurai, dapat membentuk produk oksidasi sekunder. Contohnya adalah asam karboksilat dan asam aldehid. Selanjutnya, yaitu mekanisme pembentukan deposit, di mana proses ini terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan thin film akibat kondensasi dari komponen gas pada bahan bakar ataupun pembasahan dinding ruang bakar. Tahapan kedua yaitu setelah thin film terbentuk akan menyebabkan partikel-partikel padat dari bahan bakar menempel dan bergabung pada thin film tersebut. Tahapan ketiga yaitu di mana proses sebelumnya terjadi secara kontinu menyebabkan deposit memiliki kadar soot yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan porositas deposit menjadi tinggi sehingga komponen gas dari bahan bakar akan terserap
dan kembali mengulangi proses pembentukan deposit. Tahapan keempat yaitu ketika deposit menempel di dinding, sangat dimungkinkan reaksi kimia terjadi. Reaksi kimia tersebut disebabkan karena pengaruh temperatur disertai dengan masa tinggal yang lama. Tahapan terakhir yaitu tekanan yang ada pada ruang bakar dapat mengubah struktur deposit menjadi lebih padat. Setelah mengalami tekanan secara terus-menerus, deposit akan terkumpul dan mengeras menjadi suatu gumpalan padat. Kondisi penetesan pada bahan bakar dengan metode plat panas dibagi menjadi dua jenis, di mana yang pertama yaitu adalah overlapping condition. Kondisi ini di mana waktu penetesan bahan bakar lebih cepat daripada waktu evaporasi bahan bakar. Proses ini mengakibatkan pertumbuhan massa deposit yang lebih cepat. Lalu yang kedua adalah non-overlapping condition. Kondisi non-overlapping condition merupakan kondisi di mana waktu penetesan bahan bakar lebih lambat daripada waktu evaporasi bahan bakar. Ya, selanjutnya adalah pengujian dengan metode FTIR atau Fourier Transform Infrared. Pengujian FTIR itu sendiri bertujuan untuk mengetahui adakah senyawa pembentuk hasil deposit di dalam biodiesel. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, yaitu senyawa asam karboksilat dan asam aldehid sebagai senyawa hasil oksidasi sekunder yang dapat mendorong pertumbuhan deposit berada pada panjang gelombang 1050 hingga 1760. Yang apabila di hasil grafik terdapat puncak pada daerah tersebut, maka dapat diartikan bahan bakar tersebut mengandung senyawa asam karboksilat dan senyawa asam aldehid sebagai senyawa pendorong hasil pertumbuhan deposit. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Berikut adalah skema pada penelitian kami. Yang pertama, biodiesel disimpan pada storage condition yang akan dibahas pada slide selanjutnya selama 3 bulan. Setiap 1 bulan, bahan bakar yang telah disimpan akan diujikan. Yang pertama ada uji karakteristik bahan bakar dengan variabel sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian deposisi massa dengan variabel sebagai berikut. Dan yang terakhir ada pengujian dengan metode FTIR. Berikut adalah storage condition yang dilakukan pada bahan bakar biodiesel. Pada kelembaban rendah, biodiesel disimpan pada tingkat kelembaban 45% sampai 70% dan temperatur 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Pada kelembaban sedang, biodiesel disimpan dengan tingkat kelembaban 70% sampai 80% dengan kondisi udara dan temperatur 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Dan pada kelembaban tinggi, biodiesel disimpan pada tingkat kelembaban 80% sampai 90% dengan kondisi udara dan temperatur 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Berikut ini merupakan alat yang digunakan dalam penelitian kami, yaitu Hot Temperature Test Rig, di mana komponen utama dari alat ini terdiri dari furnace, yang di dalamnya ditempatkan plat panas untuk dilakukan penetesan bahan bakar. Proses penetesan bahan bakar dilakukan menggunakan jarum suntik yang intervalnya diatur menggunakan microcontroller. Proses pengujian deposisi bahan bakar menggunakan hot room temperature test rig dilakukan dengan cara menaruh sebuah plat panas ke dalam hot room temperature test rig dan ditetesi oleh bahan bakar dengan interval antar tetesan diatur selama 3 detik. Sebelum dimulai, temperatur furnace harus distabilkan terlebih dahulu dan dilakukan pengukuran awal massa plat tetes sebelum dimasukkan ke dalam furnace. Ketika temperatur sudah dalam keadaan stabil, plat didiamkan di dalam furnace untuk penyesuaian suhu. Setelah pengondisian telah selesai dilakukan, maka plat siap untuk dilakukan proses penetesan. Plat diukur massanya ketika sudah mencapai tetesan ke 2000, 4000, dan 6000. Proses tersebut diulang kembali menggunakan sampel bahan bakar lainnya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Dimulai dari saya sendiri tentang pengaruh storage condition terhadap perubahan karakteristik biodiesel B30 FAMI. Berikut adalah tabel data hasil pengujian untuk ke-6 karakteristik bahan bakar diesel yang diujikan. Dapat dilihat, untuk karakteristik viskositas, titik nyala, dan nilai kalor, pada nilainya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, kita akan lebih memfokuskan pembahasan kepada perubahan nilai stabilitas oksidasi, nilai asam total, dan kadar air. Berikut adalah data hasil pengujian nilai stabilitas oksidasi untuk ketiga variasi kondisi penyimpanan bahan bakar. Dapat dilihat dari grafik, untuk kondisi penyimpanan
dengan kelembapan rendah, kelembapan sedang, dan kelembapan tinggi mengalami penurunan pada nilai stabilitas oksidasi yang pada awalnya berada pada angka 48, di atas 48 jam. Untuk kelembapan rendah dan sedang mengalami penurunan ke angka 17 jam pada bulan kedua dan ke angka 16 jam pada bulan ketiga. Sedangkan untuk kelembapan tinggi baru mengalami penurunan ke angka 19 jam pada bulan ketiga. Hal ini merupakan efek dari temperatur, di mana ketika temperatur penyimpanan tinggi, maka laju reaksi untuk oksidasi pun akan semakin cepat. Di mana ketika nilai stabilitas oksidasi turun, berarti biodiesel akan menjadi mudah untuk teroksidasi. Apabila dibandingkan terhadap standar mutu yang ada di Indonesia, maka ketika variasi kondisi penyimpanan bahan bakarnya sudah tidak dapat dibilang sesuai dengan standar, di mana di Indonesia nilai standar mutu minimum untuk nilai stabilitas oksidasi berada pada angka 35 jam. Ya, selanjutnya adalah hasil data pengujian dari total acid number atau nilai asam total untuk ketiga variasi kondisi penyimpanan. Dapat dilihat dari grafik, untuk ketiga variasi kondisi penyimpanan bahan bakar, total acid number-nya mengalami kenaikan. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan pada nilai stabilitas oksidasi masing-masing kondisi variasi penyimpanan. Ketika nilai stabilitas oksidasi turun, maka oksidasi akan mulai terjadi, yang akan menyebabkan pembentukan senyawa-senyawa asam, yang menyebabkan nilai asam total dari bahan bakar diesel akan meningkat. Dapat dilihat dari grafik juga bahwa kenaikan lebih tinggi terjadi pada kondisi penyimpanan bahan bakar dengan kelembapan rendah dan kelembapan sedang, yang juga berbanding lurus dengan penurunan nilai stabilitas oksidasinya. Apabila dibandingkan dengan standar kualitas yang ada di Indonesia, maka ketiga variasi kondisi penyimpanan bahan bakar masih memenuhi standar, di mana standar yang ada di Indonesia berada pada angka 0,6. Selanjutnya ada data hasil pengujian nilai kadar air untuk ketiga variasi kondisi penyimpanan bahan bakar. Dapat dilihat pada grafik, nilai kadar air untuk masing-masing variasi kondisi penyimpanan bahan bakar mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi pada kondisi penyimpanan kelembapan sedang yang mencapai angka 461,06 ppm pada bulan ketiga. Sedangkan untuk kelembapan rendah mencapai 411,17 ppm pada bulan ketiga, dan untuk kelembapan tinggi mencapai angka 372,19 ppm pada bulan ketiga. Di mana standar untuk kontaminasi air pada biodiesel B30 yang berada di Indonesia ada pada batas 500 ppm. Jadi untuk ketika bahan bakar, variasi kondisi penyimpanan bahan bakar dapat masih dibilang memenuhi standar. Di mana apabila kontaminasi air pada bahan bakar terlalu banyak, maka dapat menyebabkan karat pada mesin dan menyebabkan pembentukan asam bebas lemak hasil dari proses hidrolisis ester. Kenaikan daripada kadar air pun disebabkan oleh pengaruh dari temperatur, di mana semakin tinggi temperatur penyimpanan, maka tingkat kadar air pada biodiesel pun akan semakin tinggi juga. Ya, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari saya tentang pengaruh storage condition terhadap perubahan karakteristik biodiesel B30 FAME dengan menggunakan metode FTIR. Ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan metode FTIR berupa spektrum infrared, di mana dapat dilihat pada slide dengan kondisi kelembaban rendah pada panjang gelombang 1300 sampai 1400 mengalami peak dengan delta transmitansi sebesar 9,48% dan terus menurun hingga bulan ketiga sampai dengan delta transmitansi tersebut sebesar 9,4%. Selanjutnya dapat kita lihat juga bahwa kondisi pada kelembaban sedang trennya hampir mirip dengan kondisi kelembaban rendah, di mana pada panjang gelombang yang sama terdapat peak dengan delta transmitansi sebesar 10,91% dan terus menurun hingga bulan ketiga sebesar 9,48%. Namun berbeda dengan sampel pada
pada kondisi kelembaban tinggi, di mana pada kondisi ini pada panjang gelombang 1050 sampai 1760 terdapat senyawa asam karboksilat yang mengalami kenaikan, di mana pada awal bulan terdapat peak yang tercatat dengan delta transmitansi sebesar 17,5% dan terus naik hingga ke 31,3% di bulan ketiga. Begitu juga dengan pertumbuhan senyawa asam aldehid, di mana pada awal bulan terdapat peak dengan delta transmitasi sebesar 9,37% dan naik sampai bulan ketiga penyimpanan ke 17,49%. Hal ini disebabkan karena pada kondisi kelembaban rendah dan sedang memiliki temperatur yang cenderung tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembentuk senyawa hasil oksidasi sekunder. Sedangkan pada kondisi kelembaban tinggi, temperatur yang terpapar cenderung rendah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme pembentuk senyawa hasil oksidasi sekunder tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari saya mengenai pengaruh storage condition terhadap pertumbuhan massa deposit biodiesel B30 Vapor. Pertama yaitu ada perhitungan temperatur heat exchanger dan temperatur plat panas, di mana key system terdiri dari key radiasi yang dihasilkan oleh furnace dan key konduksi yang dihasilkan oleh heat exchanger. Maka key system dari plat panas adalah key radiasi dijumlahkan dengan key konduksi. Dengan perhitungan key radiasi dan key konduksi sebagai berikut, didapatkan hasil key radiasi sebesar 148,82 watt dan key konduksi sebesar 15 watt. Maka nilai key system adalah 163,82 watt. Selanjutnya yaitu perhitungan heat exchanger dengan temperatur ruang 500 derajat Celcius dan temperatur plat 250 derajat Celcius. Maka dihasilkan temperatur heat exchanger sebesar 217,23 derajat Celcius. Di mana perhitungan heat exchanger untuk ketiga variasi temperatur plat panas didapatkan sebagai berikut. Tabel berikut merupakan tabel pertumbuhan massa akhir deposit. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa sampel dengan kondisi penyimpanan kelembapan tinggi memiliki nilai massa akhir deposit paling tinggi pada setiap variasi temperatur yang setelah disimpan selama 3 bulan. Berikut ini merupakan grafik massa deposit pada temperatur 250 derajat Celcius. Grafik tersebut menunjukkan bahwa untuk kelembapan tinggi, massa deposit berbanding lurus dengan lama penyimpanan. Sedangkan untuk kelembapan sedang dan rendah, massa deposit berbanding terbalik dengan lama penyimpanan. Berikut ini merupakan massa deposit pada temperatur 300 derajat Celcius dan pada temperatur 350 derajat Celcius. Pada grafik pertumbuhan massa deposit dengan temperatur plat panas 300 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius memiliki karakter grafik yang sama dengan temperatur 250 derajat Celcius. Hal tersebut bisa terjadi pada kelembapan tinggi mengalami kenaikan massa deposit dikarenakan keberadaan asam karboksilat yang diuji menggunakan metode FTIR menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya pertumbuhan massa deposit. Sampel yang disimpan pada kelembapan tinggi mengalami peningkatan jumlah kandungan asam karboksilat, sehingga terjadi pertumbuhan massa deposit pada setiap bulannya. Sedangkan pada sampel dengan kondisi kelembapan yang rendah dan sedang, mengalami penurunan jumlah kandungan asam karboksilat, sehingga pertumbuhan massa deposit menurun setiap bulannya. Jumlah massa deposit tersebut juga dipengaruhi oleh temperatur pada sampel storage kelembapan tinggi dengan temperatur sekitar 26,28 derajat Celcius yang mengalami kenaikan nilai densitas sehingga mengakibatkan kenaikan massa deposit. Sedangkan pada sampel storage kelembapan sedang dan rendah memiliki temperatur storage sekitar 30 sampai dengan 37 derajat Celcius yang mengalami penurunan densitas bahan bakar sehingga mengakibatkan penurunan nilai massa deposit. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil dan pembahasan kami. Kesimpulan yang pertama yaitu storage condition terutama temperatur memiliki pengaruh terhadap karakteristik biodiesel di mana terjadi penurunan stabilitas oksidasi sebesar 67%, kenaikan pada kadar air lebih dari 100%, dan pada nilai asam sebesar 38%. Kesimpulan yang kedua yaitu bahan bakar yang telah disimpan selama 3 bulan tidak dapat dibilang baik dilihat dari nilai stabilitas oksidasinya, di mana sudah tidak memenuhi standar. Akan tetapi, masih cukup baik apabila dilihat dari parameter-parameter lain.
Kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat pengaruh storage condition terhadap karakteristik biodiesel B30 Fame, di mana pada kondisi kelembapan sedang dan rendah, pertumbuhan senyawa hasil oksidasi sekunder pendukung pertumbuhan deposit mengalami penurunan delta transmitansi dari 9,48% sampai dengan 9,4% pada kelembapan rendah dan 10,91% sampai 9,48% pada kelembapan sedang. Sedangkan pada kelembapan tinggi mengalami kenaikan delta transmitansi dari 17,73% ke 31,93%. Kesimpulan yang keempat adalah nilai kelembapan dan jangka waktu penyimpanan yang semakin tinggi berpengaruh terhadap kenaikan masa deposit. Masa deposit pada sampel storage kelembapan tinggi yang disimpan pada selama 3 bulan mengalami peningkatan pada variasi temperatur 250 derajat Celcius, 300, dan 350 derajat Celcius sebesar 174%, 107%, dan 48%. Pada sampel storage kelembapan sedang mengalami penurunan sebesar 32%, 17%, dan 49%. Pada sampel storage RH rendah mengalami penurunan sebesar 47%, 38%, dan 37%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan untuk Prof. Bambang, Pak Radon, dan Pak Adit untuk dilaksanakan sesi tanya jawab. Terima kasih.